Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Ika Ramadona, NPM 2171020121, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan membahas flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik dari langkah, step, ataupun urutan prosedur suatu program. Flowchart biasanya mempengaruhi sebuah penyelesaian. Dari flowchart, kita bisa menentukan langkah-langkah dari awal hingga akhir dalam pembuatan suatu program atau aplikasi. Tujuan flowchart yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan tentunya mudah dipahami dengan simbol-simbol. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita menentukan error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Dan yang terakhir, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi untuk kita sendiri, ini juga mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart berfungsi untuk menggambarkan kondisi yang terjadi dan yang akan terjadi dengan simbol, tanda penghubung, serta menjelaskan diagram secara ringkas dari berbagai proses tahapan suatu sistem. Menganalisis, mendesain, dan memanajemen urutan proses atau program dari suatu kejadian. Jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Yang pertama ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur formulir dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga ada flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambarkan rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur atau sistem hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Simbol-simbol flowchart. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Yang pertama ada flow direction symbol. Simbol ini digunakan sebagai penghubung dengan simbol lainnya atau disebut sebagai connecting line. Yang kedua ada processing symbol. Simbol ini digunakan sebagai operasi proses dalam suatu prosedur.
Dan yang terakhir ada input atau output simbol. Simbol input atau output menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Contoh flowchart. Untuk membuat flowchart sederhana, kamu diharuskan untuk mengetahui setiap simbol dan juga fungsinya. Nah, berikut ini saya akan memberikan sebuah contoh flowchart sederhana membuat mie instan. Langkah pertama yaitu mulai, kemudian siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkuk, sendok, dan garpu. Kemudian masukkan air ke dalam panci. Masak air, tunggu air hingga mendidih. Apakah mendidih? Jika iya, buka bungkus mie instan dan masukkan mie instan. Kemudian aduk dan tunggu hingga matang. Apakah matang? Jika iya, masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkuk dan aduk hingga merata. Apakah merata? Jika iya, sajikan mie dan selesai. Jadi, kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.